time you walk into the room, got me feeling crazy. Shot my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Alhamdulillah, luar biasa dan sehat pikiran cerdas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sukses. Oke, kali ini kita akan baik sebelum belajar dimulai, guru absen dulu ya. Mungkin dari kalian ada yang tidak masuk hari ini? Ada? Siapa yang tidak masuk? Hakim sama Fadila. Oh ya, Hakim sama Fadila ya. Berarti yang lain masuk semua. Ya. Oke. Karena sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Nah, baik anak-anak, jadi kali ini kita akan membahas mengenai pelajaran yang akan kita pelajari hari ini, yaitu melihat karena cahaya. Ya, jadi kita bisa melihat benda karena adanya cahaya, seperti itu kan ya. Jadi cahaya itu membantu mata kita agar dapat melihat semua yang ada di sekitar kita. Ya, ya. Nah, jika tidak ada cahaya, berarti semuanya akan gelap ya, dan tidak apa? Tidak bisa melihat apapun, seperti itu ya. Jadi tadi sudah jelas cara kerjanya seperti apa. Yang pertama, cahaya mengenai benda ya. Kemudian benda memantulkan cahaya itu. Nah, cahaya mengenai benda seperti apa? Nanti kalian bisa mempraktekannya ya. Kemudian yang ketiga, cahaya yang dimantulkan masuk ke mata. Yang keempat, mata mengirimkan informasi ke otak. Dan yang kelima, otak membuat apa? Membuat gambar, membuat kita tahu bentuk dan warna benda tersebut, seperti itu ya. Jadi contoh sederhana untuk kalian. 1, menyalakan lampu di kamar misalnya ya. Menyalakan lampu di kamar. Saat lampu dinyalakan, kamar itu menjadi terang atau tidak? Terang. Ya. Kita bisa melihat meja enggak? Bisa melihat kursi tidak? Bisa. Tas? Bisa. Kan ya. Kalau lampu dimatikan, kamar gelap, kita bisa melihat benda itu apa tidak? Tidak. Tidak ya, karena gelap. Kemudian yang kedua, cahaya matahari di pagi hari. Ya, cahaya matahari di pagi hari. Ketika pagi hari, cahaya matahari menerangi halaman sekolah atau halaman rumah kalian. Ya, kemudian karena cahaya itu kita bisa melihat pohon, bunga, kemudian jalan dan lain-lain ya. Ya, paham? Yang ketiga, menggunakan senter. Ya, di sini nanti kalian bisa mempraktekannya menggunakan senter saat kita berada di tempat gelap, misalnya di bawah apa? Di bawah apa? Di bawah apa biasanya? Di bawah meja. Ya, kita menyalakan senter agar kita melihat apa yang ada di bawah meja tersebut. Nah, kemudian ketika senter itu dinyalakan, kalian bisa melihat tidak? Bisa. Bisa kan ya? Melihat buku di kelas. Melihat buku di kelas. Buku bisa terlihat jelas karena ada cahaya dari lampu kelas atau dari jendela kelas. Ya, ini bisa terlihat tidak? Bisa. Ini apa? Media ya? Ini apa? Media. Nah, nanti kalian bisa mempraktekkan di dalam kelas ya. Itu apa? Sifat-sifat cahaya ada berapa? 6 ya. Yang pertama di situ cahaya bisa merambat lurus. Ya, cahaya bisa merambat lurus. Coba kita
Farida ya. Nah, itu cahaya bisa merambat lurus. Bagaimana? Lurus apa tidak? Lurus. Kemudian yang kedua, di sini cahaya dapat dipantulkan. Ya. Contohnya seperti ini. Coba. Yang ini sudah ya. Cahaya dapat dipantulkan. Coba Vicky ya. Vicky, coba Vicky. Senternya dipegang, kemudian disenterkan ke kurang ini. Nah, itu ya. Mana? Cahaya dapat dipantulkan ya? Mana cahayanya? Di situ ya. Nah, dapat dipantulkan tidak? Nah, ini sifat cahaya yang nomor 2. Kemudian yang nomor 3, cahaya bisa menembus benda bening. Ya. Coba maju ke depan. Nah, seperti ini contohnya. Ayo pegang senternya ya. Cahaya bisa menembus benda bening. Ini coba ke sini. Coba di senter. Di sini. Sini kurang depan. Ke depan. Nah itu bisa menembus tidak? Bisa. Ya. Nah, itu sifat-sifat dari cahaya seperti itu. Ya. Nah, baik anak-anak, kita sekarang menyanyikan lagu tentang sifat-sifat cahaya. Lagunya di sini abang bukan Mbak Suara itu semua? Tahu. Kan ya? Oke, kita nyanyi bareng-bareng. 1, 2, 3. Ada namanya sifat cahaya. 1 merambat lurus, 2 dipantulkan, 3 bisa tembus benda-benda yang bening, 4 dibiaskan, 5 diuraikan menjadi pelangi. Jika ada benda berbentuk bayangan, itu sifat keenam. Seperti itu, apakah bisa dipahami? Bisa. Bisa tepuk tangan ya. Oke, anak mungkin ada pertanyaan atau tidak? Ya. Ada pertanyaan apa tidak? Tidak ada. Berarti sudah paham semua ya. Sudah tahu semua ya. Sifat-sifat cahaya itu apa saja sudah tahu semua kan ya? Nah, jadi kesimpulannya di sini buku bisa terlihat jelas. Cahaya itu membuat kita bisa melihat. Ini kesimpulan ya. Cahaya membuat kita bisa melihat. Tanpa cahaya semua akan gelap dan tidak akan bisa melihat. Semua akan gelap. Kita tidak dapat melihat benda-benda yang ada di sekitar kita. Seperti itu ya. Ini kesimpulan. Kalian apa kesimpulan dari cahaya ya. Jadi cahaya itu membuat kita bisa melihat. Tanpa adanya cahaya kita tidak bisa melihat apapun benda yang ada di sekitar kita. Seperti itu. Apakah dari sini bisa dipahami anak-anak? Bisa. Baik. Mungkin hanya ini saja ya yang bisa dipelajari saya guru sampaikan hari ini. Untuk tugasnya nanti kalian menulis tadi tentang sifat-sifat cahaya ya. Sifat-sifat cahaya dan contohnya itu ditulis ya. Itu tugas buat kalian ya. Kalian menulis sifat-sifat cahaya ada berapa, kemudian contohnya seperti apa itu ditulis ya. Minggu depan bisa dikumpulkan, paham? Oke. Baik, sebelum pulang buku dan pulpennya bisa dirapikan terlebih dahulu ya. Ya, bisa dirapikan terlebih dahulu. Sudah? Sudah. Oke, kalau sudah kita baca doa. Untuk doa kita bisa dipimpin oleh ketua kelas. Ya, ayo Farida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.